Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita lanjutkan lagi ke informasi lainnya. Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur tengah disiapkan sebagai tempat karantina kepulangan jemaah umroh. Persiapan pun terus dilakukan demi menjamin kenyamanan para jemaah. Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur kini siap untuk dijadikan sebagai tempat karantina bagi jemaah umrah di tengah meningkatnya kasus COVID-19 varian Omikron. Saat ini sejumlah persiapan masih terus dilakukan untuk meningkatkan layanan dan juga fasilitas seperti penambahan perlengkapan kamar, pemasangan wifi, dan sedikit perbaikan pada instalasi air. Tidak terlalu banyak persiapan yang dilakukan pihak asrama haji, karena sebelumnya asrama haji Pondok Gede juga sempat dijadikan sebagai rumah sakit darurat COVID-19 tahun 2021. Adapun kapasitas karantina di asrama haji Pondok Gede kemarin sudah diperkirakan antara 500 sampai dengan 700 jemaah yang bisa ditampung. Kemudian persiapan dan koordinasi internal sedang kita mantapkan. Rencananya ada 5 gedung di asrama haji Pondok Gede yang akan digunakan sebagai tempat karantina. Gedung A ini merupakan salah satu bangunan yang nantinya dijadikan tempat karantina jemaah. Nah, selain di Pondok Gede, Asrama Haji Bekasi juga saat ini dipersiapkan untuk menjadi tempat karantina jemaah yang baru pulang di Indonesia. Jadi nantinya para jemaah ini tidak melakukan karantina di hotel, namun di asrama haji yang sudah disiapkan. Dari Jakarta, Tia Nisa dan Ahmad Teguh melaporkan. Ya, itu dia tadi kita doakan semoga bisa kembali dengan selamat dan bisa berkumpul lagi dengan keluarga di tanah air. Nah, Pak Ustadz pertanyaannya bicara soal umroh, ini kan banyak cerita. Katanya kalau lagi umroh atau haji itu nggak boleh berkata sembarangan karena nanti bisa kejadian kalau kita berbuat sesuatu yang terlarang begitu. Nah, apalagi di sekitar Masjidil Haram. Nah, ini menurut Pak Ustadz bagaimana menanggapi cerita-cerita para jemaah yang baru pulang umroh tersebut? Apakah sebuah kebetulan belaka atau memang sebenarnya benar adanya? Ya Mbak Wanda, ini kejadian yang memang terjadi, bukan utopia, tapi sesuatu yang terjadi, yaitu bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala segerakan hukuman seseorang. Ia kerap melakukan perbuatan tercela, maka ia mendapatkan hukumannya disegerakan. Dan hukuman disegerakan itu lebih bagus daripada hukuman ditunda. Tetapi tidak selalu identik, ya kalau di tanah air begini, maka di tanah suci akan begitu. Tidak ada identitas atau identik yang kemudian disamaratakan. Namun jika ada kejadian yang ia rasakan, memang ia pernah melakukan satu dosa di tanah air, ternyata di tanah suci juga mendapatkan hukuman yang disegerakan oleh Allah. Jadikan itu media untuk kita beristighfar, bertobat sebanyak-banyaknya. Dan itulah tempat yang mustajab. Tempat yang mustajab berarti satu hal, doa kita dikabulkan, permohonan ampun kita Allah juga akan ampuni. Demikian juga kesalahan-kesalahan kita akan diampuni oleh Allah. Di antara pengampunan kesalahan adalah ada hukuman, ada sesuatu yang Allah segerakan. Asalkan kita menerima dengan lapang dada. Setelah itu kita memohon ampun kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi lagi untuk yang kesekian kalinya. Nah, Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya ini khusus untuk jemaah yang baru pulang umroh. Apa ingin kami ingin Pak Ustadz sampaikan agar ritual ibadah yang dijalani selama di Tanah Suci ini terbawa sampai ke tanah air agar ibadahnya tetap konsisten begitu? Ya Mbak Wanda setuju bahwa ibadah itu ada pra dan ada pasca. Pra itu artinya persiapan ibadah, persiapan keilmuan, persiapan spiritualitas, persiapan ketulusan, ketawakalan itu penting agar nanti pelaksana ibadah dengan khusyuk, dengan penuh kesungguh-sungguhan. Namun ada namanya pasca ibadah. Setelah kita menunaikan ibadah, maka kita jauh lebih baik, jauh lebih dermawan, jauh lebih diberkahi oleh Allah. Karena kebiasaan-kebiasaan baik yang kita jalankan di tanah suci, juga kita laksanakan di tanah air kita. Dan ini penting, karenanya misalnya di surat Al-Ankabut 45, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, berarti kan setelah sholat ada dampak dalam kehidupan. Apalagi setelah ibadah di tanah suci, ada kehidupan yang berpengaruh pada dirinya. Sosialnya bertambah baik, akhlaknya bertambah mulia, ibadahnya semakin bagus. Ia berusaha sebagaimana di tanah suci menjaga dari perilaku yang tercela, di tanah air pula ia mampu menjaga dari perilaku yang tercela, sehingga dikategorikan umrohnya umroh yang makbulah, yang diterima. Kalau haji yang mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita selalu doakan semua jemaah haji atau jemaah umroh yang menjalankan,
dapat betul-betul menjalankannya dengan penuh kekhusyuan, penuh kesabaran dan keikhlasan, pulang ke tanah air, membawa dosa yang Allah ampuni, pahala yang berlipat, demikian juga akhlaknya lebih mulia, ibadahnya lebih sungguh-sungguh lagi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz Atabi atas waktu dan juga tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan dalam kondisi sehat walafiat ya Pak Ustadz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wanda.